wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih menerangkan dari bait abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Kemarin sudah diterangkan tentang lafadz Allah itu maknanya bagaimana, makna Rahman maknanya maksudnya bagaimana, makna Rahim kemarin maksudnya bagaimana, sudah ya. Sekarang qala sudah berkata siapa Ahmad Al-Malawi, sudah berkata siapa Ahmad Al-Malawi. Warrahmanu, dan adapun lafadz Ar-Rahman, Ahmad Al-Malawi itu siapa sih Pak? Ini ya ulama besar juga ya, ulama yang kafabel diakui sedunia bahwa beliau adalah termasuk ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau berpendapat Warrahmanu, dan adapun lafadz Ar-Rahman itu ablagu, lebih lagi, ibaratnya lebih minar rohimi, dari sifat rohim ya. Tuh, kalau menurut Ahmad Al-Malawi sifat Ar-Rahman itu lebih mengungguli daripada sifat Ar-Rahim. Nah, kurang lebih begitu maknanya. Lah kenapa kok begitu? Li'anna ziyadati ahadil muttafaqaini, karena bertambahnya salah satunya dari dua keunggulan. Istiqoqon dengan mengungguli, wa nau'iyati dan juga macamnya. Tadullu akan menunjukkan ala ziyadatil makna, atas bertambahnya makna. Gitu ya. Kenapa kok lafadz Ar-Rahman itu menurut Ahmad Al-Malawi itu lebih unggul daripada Ar-Rahim? Maksudnya sifatnya Allah yang Ar-Rahman ya kan, itu lebih unggul daripada sifat Ar-Rahim. Dikarenakan li'anna ma'nahu, karena maknanya lafadz Ar-Rahman itu al-mun'imu, zat yang memberi nikmat, zat yang memberi nikmat, al-haqiqiyu, yang hakiki. Maksudnya hakiki itu mutlak gitu ya, dunia dan akhirat. Nah itu begitu. Nah, al-baligi, yang sangat firrahmati, di dalam masalah rahmat, goyatuha, hingga sampai mentoknya rahmat atau sampai habisnya rahmat. Wadzalika, dan demikian itu layasduku, tidak menempati ala ghairihi ta'ala, atas selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hanya yang mempunyai itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sifat Rahman ini kok lebih unggul menurut ibaratnya Ahmad Al-Malawi? Karena Allah lah ibaratnya itu zat yang pemberi nikmatnya. Nah, itu. Kalau kita tuh biasanya bersyukur kan dapat duit, sewenangnya minta ampun ya kan. Nah kalau para ulama itu bukan masalah duitnya, tapi yang memberi siapa, loh gitu. Nah, yang dia bayangkan tuh bahwa yang memberi itu al-mun'im al-hakiki, bahwa yang memberi itu adalah Allah, zat yang pemberi nikmat yang hakiki atau nyata. Nah, dan pasti sampainya rahmat Allah itu atau nikmat-nikmat itu. Nah, itu begitu. Itu menurut Ahmad Al-Malawi. Nah, gitu loh. Kalau kita kan dapat istri cantik seneng, dapat istri nurut seneng ya kan. Nah, ganti istri seneng, dapat duit seneng, nggak diomelin istri seneng ya kan, sudah bayar utang seneng. Lah kita yang kita pikirkan nikmatnya. Lah kalau para ulama itu ndak, yang memberi nikmat itu yang jadi bayangan dia itu loh. Contoh gini lah, gini. Sing rada enom sapa lah ya. Sing kira-kira jatuh cinta anu sapa iki?
Oh, Bang Firman ya kan. Nah, Bang Firman ini umpama kan. Ini Bang Firman. Ini contohnya wedoke sapa iki? Perempuannya siapa ini contohnya ya? Kagak kena marah apa orang ya. Tapi contoh untuk contoh ya, untuk contoh. Ini jangan dia lah, jangan dia, lainnya lah ya. Kakek saya di SMS kakek malam, Pak Muin itu, Pak Guru tuh nyontoh aku pula, lainnya gitu pula kena marah gini. Bang Firman umpama kok cewekan tuh boleh, umpama kan, umpama kok cewekan itu boleh gitu. Bang Firman itu dikasih coklat sama ceweknya. Nah, kalau tingkatannya penikmat nikmat, yo yang dinikmati coklatnya. Tapi kalau dia sudah ibaratnya itu tingkat syukurnya tuh levelnya naik, dia yang diingat tuh bukan coklatnya, tapi yang ngasih tadi. Nah, itu begitu gambarannya ya. Nah, jadi sifat Ar-Rahman itu kurang lebih begitu daripada Ar-Rahim. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi yang jadi bayangan, yang jadi kecintaan betul itu pemberinya. Nah, jika contohnya tadi, andaikan umpama kok pacaran itu boleh atau cewekan itu boleh ya. Ini Bang Firman dikasih coklat sama ceweknya. Nah, Painah lah umpama namanya. Umpama kan itu. Waginem umpama kan itu. Jadi kalau kita umumnya kalau kita itu sudah baik, sudah orang yang bersyukur namanya ya kan. Yang kita nikmati kan apa tadi, nikmat yang diberikan tadi. Lah tapi kalau orang yang levelnya sudah naik, ibaratnya itu tadi yang dinikmati, yang jadi kebanggaan bukan coklatnya yang diberikan, tetapi pemberinya. Yang bikin nggak bisa tidur itu pemberinya, bukan coklatnya gitu loh. Yang bikin tergila-gila itu pemberinya, bukan nikmatnya. Kalau kita kan enggak, sampai mati yang dipikir ya cintanya ya duit itu dok ya kan itu. Nah, kalau enggak ada duit pening pokoknya. Nah, kalau orang levelnya tinggi itu enggak begitu. Dia enggak ngurus duit. Yang ngurus itu yang memberi duit. Enggak ngurus dia masalah nikmatnya. Sudah terhalangi, yang dia pikirkan, yang dia bayangkan itu adalah yang pemberi nikmatnya. Sama dengan Bang Firman tadi. Andaikan kok dikasih coklat umpama cewekan itu boleh ya kan. Ini tadi sudah saya sampaikan loh. Andaikan dalam syariat kok cewekan itu boleh, pacaran itu, yang diingat-ingat bukan pemberiannya, bukan coklatnya yang diberikan sama ceweknya tadi, tetapi yang diingat-ingat ceweknya atau painahnya tadi. Nah, ini itu bikin tidak bisa tidur, bikin tidak enak makan kalau belum ketemu ya kan. Kalau zaman sekarang mungkin musim HP pokoknya sambil makan ya nelpon ya kan, video call. Sambil berak lo bawa apa? HP. Dek kau lagi apa gitu. Saking cintanya. Lah itu seperti itu. Gambaran ibaratnya level atau tingkatan orang bersyukur atau tentang bahwasanya nikmat atau pemberi nikmat yang dicintainya. Ya tinggal kita. Itu loh. Ya kalau pengen naik level Pak Rozak, yang dicintai pemberi nikmatnya. Bukan kenikmatannya, bukan kambingnya yang dicintai. Tapi pemberi kambing. Kalau kita tapi ya jadilah itu sudah baik ya. Wong level kita mungkin begitu. Baru bisanya cinta kepada kambingnya, mobilnya, motornya, kebunnya, duitnya, orang kan gitu. Ya cuman kita dengar seperti ini kan menjadi apa? Apa namanya ya? Menjadi penyemangat kita. Oh, rupanya orang-orang yang levelnya itu keimanannya begitu, level syukurnya begitu, oh begitu ya. Dia tidak mempermasalahkan masalah nikmatnya, nak sedikit, nak banyak, nak hina, nak apa, nggak urus. Tapi yang dipikirkan adalah pemberi nikmatnya. Nah, maksudnya al-mun'im al-hakiki atau Allah Subhanahu Wa Taala dalam sifat rohmannya itu begitu. Kenapa kok begitu? Karena sifat rohman ini meliputi baik di dunia maupun di akhirat. Beda dengan sifat rohim, itu khusus besok di akhirat. Yang mau ngaji ya dapat, yang mau ibadah dapat, yang mau berbuat baik ya dapat, janji Allah baru dikasih. Yang ingkari ya dihukum, ya baru dengan sifat rohim itu. Tapi kalau sifat rohman atau rahmatnya Allah ini, itu ya di dunia, bahkan nanti lebih-lebih lagi besok di akhirat gitu loh.
Nah, jadi sifat rahmatnya Allah atau rahmatnya Allah itu ada 100 kata para ulama ya. Salah satunya keterangannya nanti di kitab Duratun Nasihin itu ada ya. Lah yang satu itu Allah turunkan di dunia ini dari mulai Nabi Adam hingga besok yaumul kiamah, semua makhluk tuh dapat, semua apapun tuh dapat sifat rahmatnya Allah yang satu tadi. Nah, yang 99 itu Allah simpan besok untuk di akhirat. Ya karena tuh jagoi ya kan. Nah, untuk jagoi wong kita sholat ya kadang gutang ya kan. Sodako ya jarang-jarang umpama kan. Grundeli kawannya ya sering ya kan. Atau namanya tadi cewekan ya sering tadi. Lalu untuk jagoi itu yang 99 itu disimpan oleh Allah besok untuk di akhirat. Ya makanya kita jangan sembrono ya kan. Entah bagaimanapun kita masuk surga itu karena fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada kok kita masuk surga kok karena amal kita itu. Nggak sebanding, nggak seberapa ya kan. Nikmat surga itu ya kan. Nah, dibandingkan ibadah kita tuh seberapa. Sholat wae arang-arang, tobat wae lagi. Itu kadang-kadang ya masih kumat ya kan. Nah, itu sholat ya yang diingat ya macam-macam. Yang kreditan lah, yang utang bank lah, yang sawit dicuri orang lah, ya kan? Yang gas dicuri orang, yang gas habis, beras habis, ya kan? Yang istri cerewet, yang istri ngamuk, macam-macam lah pokoknya. Yang putus cinta, andai kan boleh tadi, ya kan? Macam mana nak ibaratnya itu in dengan Allah, nah kan gitu. Nah itulah disediai sifat rahmatnya Allah tadi yang masih 99, nah gitu ya. Makanya menurut Syekh Ahmad Al-Malawi itu apa namanya sifat Rahman itu ablagu, lebih mengungguli daripada sifat Rohim, karena sifat Rohim itu khusus besok di akhirat. Yang mukmin ya dibalas kemukminannya atau ibadahnya yang beribadah, yang kafir atau tidak mau nurut Allah ya dibalas dengan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sifat Rahman ini ya untuk di dunia dan akhirat. Ya, cobalah kita bayangkan ya kan. Sampai kambing loh. Mau nyusui anaknya itu ya gara-gara sifatnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung loh, burung sampai pergi ke sana ke sini nyarikan makanan ya kan untuk anaknya. Dia belum makan terus dikasih diloloskan kepada anaknya. Yaitu sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak urus di dunia ini. Siapapun itu, apapun itu makhluknya Allah dikasih rahmatnya. Nggak urus dia taat, nggak taat, ya kan, beribadah atau enggak. Nah, itu. Makanya kadang kita tengok ya kan, yang beler, yang maksiat terus kadang malah mewah. Karena Allah nggak ngurus itu. Itu pokoknya di dunia itu ya urusannya di dunia gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi sifat Ar-Rahman itu maknanya adalah al-mun'imu al-haqiqiyu al-baligu. Nah, jadi yang sangat ibaratnya Allah tuh menyampaikan rahmatnya hingga ibaratnya tuh tanpa tersisa. Nah, diberikan Allah ibaratnya tidak mikir-mikir gitu loh ya. Nah, Allah tuh tidak butuh ibadah kita, nggak butuh taat kita, nggak butuh pinter kita, nggak butuh ngaji kita, nggak butuh sholat kita. Tapi nyatanya kita masih diberi hidup, diberi nafas, ya kan? Entah macam mana ya payung bojo, gitu. Ya, cerewet-cerewet lah ada istrinya, nah, itu kan. Kalau mu'alif rahimu, ya dipercaya bank, utang, ya kan. Nah, itu kalau mu'alif, ya dipercaya orang kredit, nah motor, nah mobil. Itulah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Jadi intinya, jadi sudah bisa dipahami ya, kenapa sifat Rahman itu lebih unggul daripada sifat Rohim menurut Ahmad Al-Malawi. Wadzalika sudah gitu ya. Bal rajaha ba'duhum alamiyatuhu. Walaupun sebagian ibaratnya ulama lain kalau dalam masalah apa namanya namanya atau kenamaannya itu para ulama mengunggulkan sifat Rohim. Kenapa kok begitu? Karena nikmat dunia itu nggak ada apa-apanya daripada nikmat akhirat. Ya coba kok ada apa-apanya macam mana? Coba bayangin ya kan. Kalau ceritanya bidadari loh macam itu ya kan, kentut waidak. Nah, coba bayangin. Nah, di dunia loh ngerepotkan ya kan.
kerja dari pagi sampai sore, paling dapat, kalau Mas Guntur katanya dapat kelon ya sebentar, itu sudah lemes katanya ya kan. Nah kalau di sana nggak payah gitu, kentut waida ya kan, ida gadis terus pula, atau Pak Janis mecah perawan terus, ya kan gitu. Itu masalah perempuannya, belum makan minumnya. Lah kita nyari makan sepiring loh, dari pagi sampai sore, oleh kadang blutu lah ndak karu-karuan, yang mobil tebenam lah, yang manen ibaratnya wes santai blukut dah ya kan. Lo kalau di sana nggak payah begitu. 80.000 jenis makanan, 80.000 jenis minuman di hadapan ke kita, ya kan? Itu ndak blendingan pula. Kalau di dunia itu terbatas, makan seenak-enak makan lah, sepiring, wah enak, tambah 2 piring, kayaknya masih semangat, tambah lagi. Selebih itu sudah sakit perut, datang ke tempat Pak Lupi itu. Suntik Pak, Anda bisa jalan Pak. Nah itu begitu. Tapi kalau di sana enggak, karena kan di akhirat itu waladainal mazid, makan sepiring enak, 2 piring tambah enak, 3 piring lebih enak lagi, 4 piring lebih enak, lebih terus. Nah itu. Nah, itu makanya Pak Janis kita jarang besok ketemu Pak Janis. Makan ya. Itu baru makan Pak. Kalau pas kelon, ya kan? Kelon orang sih kok enak, kedua tambah enak, ketiga enggak ada ketemu kita. Kemana lah Pak Janis? Rupanya ngamar dia, kan gitu. Nah itu Qaulal mu'allif rahimahu. Enggak apa-apa, kita ya ikut seneng ya kan gitu. Qaulal mu'allif rahimahu. Nah itu begitu. Enggak akan ketemu gitu ya kan. Ya tapi mudah-mudahan ya besok ketemu sama-sama, kali-kali ketemu reuni ya kan itu. Reuni. Qaulal mu'allif rahimahu. Enggak share lagi Pak. Di rumah sudah ada, kalau ibaratnya kalau di surga besok enggak mikir itu lagi sudah kan gitu. Saya pengennya itu, andai kan kalau dikabul Allah tuh pengen ya besok kalau di akhirat, ya Allah aku pengen lah kumpul lagi, yang ngaji-ngaji dulu kumpulin ya Allah, itu nak cerita, oh benar ya kita ngaji dulu gini, pengen gitu besok saya itu. Walal mu'alif reuni ibaratnya kan gitu. Walamadala, dan ketika menunjukkan ala jala ilin ni'ami, atas mulia-mulianya nikmat, wa usuluha, dan usul atau pokok-pokoknya nikmat. Dzukira, maka disebut apa Ar-Rahimu, dat yang maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Liyatanawalu, supaya memperoleh apa mas sesuatu, dakko, yang merasakan, walatofa, dan juga yang lembut, liyakuna, supaya ada apa jalal tadi atau ma tadi, kata timmati, seperti kesempurnaan. Wa illa, dan jika tidak begitu, balagiyati, balagiyata, maka untuk sangatnya nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat rohim tadi. Inamatu khodu, artinya sesungguhnya diambil apa sifat rohim, bi'tibaril kamiyati, dengan iktibar yang lengkap atau sempurna, atau hitungan ya, ala adadi, artinya berapa gitu loh Mas. Kam itu artinya berapa, disifatkan atau dinisbatkan menjadi kaminya. Nah itu al adadu, artinya hitungannya. Walida, karena demikian itu kila dikatakan ya Rahmanud dunya. Nah, ya Rahmanud dunya. Kenapa kok dikatakan ya Rahmanud dunya, wahai dat yang maha pengasih di dunia? Li'anahu, karena sesungguhnya Allah yang maha bersifat Rahman, atau sifat Rahmannya Allah itu ya ummu, meratai al-mu'minu, kepada orang-orang mukmin, wal kafiru, dan juga orang-orang kafir. Jadi kalau sifat rahmat atau Rahman itu berlaku untuk semua makhluk. Allah nggak ngurus nak iman atau enggak, ya kan itu. Nah tukang selingkuh atau enggak, itu tetap Allah rahmati gitu loh. Kalau mu'alif rahimahullah, malam-malam tukang SMS bini orang ataupun enggak, tetap dirahmati sama Allah, dilindungi. Enggak nampak kalau belum ketahuan bininya, tapi kan kalau ketemu ya dilempar. Kalau mu'alif rahimahullah. Wa rahimul akhirati, untuk supaya enggak ngantuk baik Pak Janis tuh gitu loh. Wa rahimul akhirati, dan juga si Allah itu dat yang rohim besok di akhirat. Besok kalau di akhirat Allah memakai sifat rohimnya, walaupun ya sifat rahmatnya Allah tetap
dipakai itu tadi, disimpan tadi ya itu. Li'anahu karena sesungguhnya rohim itu layak khusus tidak khusus al kafir kepada orang kafir. Kalau orang kafir nggak rohim lagi Allah ya kan itu. Kalau nggak mau Islam atau sudah Islam tapi tidak mau taat ya diserahkan sama malaikat. Nah situlah kat malaikat. Macam mana prosedurnya, gebuk ya gebuk ya kan, bakar ya bakar gitu, digodok ya digodok, nah gitu ibaratnya gitu, digodem ya digodem, dirantai ya dirantai gitu sesuai dengan prosedurnya. Allah nggak apa lagi serah kau, dulu kan sudah aku omongin, sudah dikasih tahu ya kan, dikirimkan sekian ratus rasul, sekian ribu nabi ya kan, di bawahnya itu sudah ada pewaris-pewarisnya, para ulama menyampaikan ini itu, percaya karepmu rayo karepmu. Cuman jangan tanya besok kalau sudah di akhirat. Nah, sifat rohimnya Allah berlaku. Mau taat ya dikasih rohimnya Allah. Nah, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau mu'alif rohim, mau iman ya dikasih rohimnya Allah, kalau enggak ya enggak gitu. Lantak situlah kalau besok sudah di akhirat. Bahkan besok kalau di ngaji kitab kok kemarin ada yang berbentuk babi, itu yang kero, semacam-macam kemarin. Ya kita mudah-mudahan tetap manusia lah ya gitu. Dia ciren maksudnya, oh itu Pak Janis toh kan gitu. Kalau sudah bentuk kero nanti itu siapa ya kan, kayak si A tapi kok bukan ya kan gitu. Walal mu'alif manggil-manggil terus tapi wajahnya kok itu kan gitu. Ayat sifati artinya sifat. Walida maka karena demikian itu kila dikatakan ya rohmanu dunya wal akhirati warohimud dunya li'anna ni'amul akhirah. Sifatu artinya sifatnya. Walida karena demikian itu kila dikatakan ya rohmanu dunya wahidat yang maha rohman di dunia ini wal akhirati dan akhirat. Warohimu dunya dan juga sifat rohim di dunia. Kenapa kok begitu li'anani amil ukhrawiyati? Karena nikmat yang golongan akhirat kulluha, ya semua-muanya nikmat akhirat itu jisamun pasti. Wa amad duniyati dan adapun nikmat dunia fajali latun maka sebentar, wa haqiratun aneh maksudnya. Wa haqiratun dan juga hina. Jadi nikmat dunia itu kata Nabi itu kita macam orang mimpi, macam orang mimpi. Perasaan kita, wah bini kita cantik, ya kan, mobil kita Pajero, Alphard, Innova, ya kan, atau ibaratnya kebun kita banyak, apa namanya, kedudukan kita, jabatan kita tinggi, kita berpengaruh, atau icek-iceknya kita tuh iceknya ustadz, ya kan. Jadi tiba mati oh mimpi. Nah, kita dipermainkan di dunia ini sebagai itu. Makanya dunia itu laibun walahun. Ya nanti kalau pas ustadz ya di laibun walahun kan bersendagurukan di masalah iceknya itu ustadz. Orang kaya disendagurukan iceknya orang kaya. Orang miskin kok orang miskin. Maksudnya ya disendagurukan begitu. Jabatannya tinggi ya seolah-olah disendagurukan begitu. Tapi diusahakan jangan sampai hal itu semua menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau mati itu cuma macam mimpi. Mana? Ada yang mulia dan ada yang hina. Ada yang mulia, ada yang nikmat dunia itu ada yang mulia, ada yang hina, gitu maksudnya. Nah, karena kalau nikmat dunia, oh kalau untuk ibaratnya kepentingan agamanya Allah kan mulia. Nah kalau untuk maksiat kepada Allah kan hina, nah itu begitu. Sudah bisa tuh ya. Maka kalau nikmat akhirat itu pasti mulianya, pasti baiknya, gitu loh. Tapi kalau nikmat dunia ada yang mulia, ada yang tidak, ya ada yang merepotkan, itu begitu. Qala sudah berkata siapa Al-Baidawi, Imam Al-Baidawi. Jadi itu bedanya ya. Nikmat dunia itu ada yang mulia, ada yang hina. Tapi kalau nikmat akhirat pasti mulia semua. Tidak ada kemuliaan akhirat kok ibaratnya mendapat ridhonya Allah, artinya bentuk ridhonya adalah surga.
itu tentu senikmat itu tadi, tidak ada bandingannya dengan dunia. Tapi kalau dunia, ya kan, kelihatannya mulia pun ya saronya sudah minta ampun asalnya. Itu. Nah, itu begitu. Itu pun kadang ya kan, hina terus ya ada, ya kan, kere terus ya ada, ya kan, ya ada macam itu. Ya Allah, aku kok kere terus, kata malaikat, kamu tuh sudah paknya begitu, turun temurun begitu, jadi sudah hafal kalau kere. Ya ada begitu juga. Nasib atau takdir ya. Tapi jangan kecil hati, ya. Kemarin tuh loh, gambarnya begitu, kelihatannya kita kere tapi istri sehat, nurut, ya kan, diajak mauan, umpomo kan. Ya kalau beli berapa itu coba? Nah, gitu gambarannya. Lagi apa sesuai kan gitu. Ya kata malaikat, mbahmu begitu, bapakmu sudah apa itu, sudah pak, tahan kamu tuh kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Ya kita jangan kecil hati lah, siapa tahu itulah yang menjadi alasannya Allah ya untuk kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti alasan apa lagi? Wong ngadepi istri ya ndak sabar, ngaji ya ndak pinter, salat yo entah macam mana, tobat yo entah ya kan? Itu. Ya apa terus yang nak diandalkan kata Allah kan? Kan keremu itu, lo kan gitu gambar. Itulah yang menjadikan alasan aku untuk memasukkan kamu ke dalam surga. Mau dinikmati wa disyukuri ya gitu begitu. Kalau itu kan agak dulu lah Pak. Yang jelas alasannya Allah tuh loh untuk memasukkan kita kepada surga ya kan itu. Pakai jalur sabar di kiri tadi. Qala sudah berkata siapa Al-Baidawi, Imam Al-Baidawi. Wa ni'amullahi ta'ala, dan adapun nikmat-nikmatnya Allah. Wa ingkanat, walaupun ada apa nikmat itulah tuhso, tidak terhitung, tankhasiru, dan juga tidak terdeteksi atau terhitung ya, fijinsa ini di dalam dua jenis. Jadi walaupun nikmatnya Allah itu tidak terhitung ya kan, mata entah berapa, hidung berapa, napas berapa, telinga berapa ya kan, sakit kepala itu berapa, rambut itu loh berapa ya kan. Qolal mu'alif rahimahullah, enggak panuan itu berapa, macam-macam lah. Enggak terhitung pokoknya ya kan. Atau enggak apa namanya, bahasa orang itu enggak yang kencingnya lancar tuh loh. Nah, kencingnya lancar tuh berapa. Kalau dihitung semua enggak terhitung nikmatnya Allah tuh. Mato kita loh, mato kita umpama nak dijual tuh kira-kira boleh berapa kira-kira. Nah, itu satu. Belum rambut ya kan, dan lain sebagainya pokoknya. Nah itu walaupun maksudnya di sini walaupun nikmatnya Allah yang tidak terhitung seperti itu ya kan, itu kata para ulama bisa dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu jenis dunia, yang kedua jenis akhirat. Nah itu begitu. Faduniyati, maka adapun jenis dunia itu kismani, ada dua macam. Wahia, adapun jenis dunia itu wahia, adapun dua macam itu kasbiyun, yaitu golongan ada usahanya atau kerja, falwahbiyun, dan juga yang pemberian. Jadi dunia itu ada yang karena ibaratnya Allah sebabkan karena usaha kita ya kan, ada yang memang walaupun nggak usaha dikasih sama Allah, makanya namanya kasbi dengan wahbi. Wahbi itu dari kata-kata hibah kemarin tuh loh, pemberian tanpa kerja maksudnya. Nah, gitu. Kalau kasbi itu dengan perantara kerja, Pak Lupi kerja nyuntik nanti dapat duit, dapat untung, Mas Gendon kerja ngepel dapat upah, Pak Mukhlis manen kerja dapat duit, Bang Saprul ngurus ini itu dapat duit, Mbak Sabar motong dapat ini itu segala macam. Dan lain sebagainya. Pak Jarnis motong ya begitu. Nah, itu namanya kasbiyun atau golongan kerja. Ada yang golongan enggak kerja, mau enggak kerja sama sekali. Paling ya tukang ngaji, ngajar, ya kan, payah turu-turu, ya kan, udah tudut, ya nanti ya hidup lah gitu ya. Itu namanya pemberian dari Allah, itu begitu. Enggak ada begitu maksudnya. Maksudnya itu gini. Ya, contoh ibaratnya macam hidung segala macam ini kan pemberian Allah gitu loh, tanpa usaha kita. Kapan kita mengusahakan hidung? Nggak pernah kan? Kapan kita mengusahakan supaya ada mata? Nggak pernah kan? Nah itu maksudnya pemberian gitu loh. Itu tadi kan guru wae. Walal mu'alif rahimahullah.
Lah terus pemberian itu pun ada dua macam. Falwabiyun, maka adapun pemberian itu kismani, juga ada dua macam. Ruhaniyun, yang pertama yaitu ruhani, kanafakhi hil arwa, kanafakhir ruhi, seperti apa itu namanya, tertiupnya roh fil abdi, di dalam hamba, wa isroqahu, dan juga hidupnya bil akli, atau mencorongnya bil akli, dengan akalnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wah, ini masih panjang ini. Nah, sudah sampai sini weh, sama qala Baidawi ini. Qala Baidawi wa inna ta'ala wa in kana la tuqsatu tasiru fi jinsi dinwiyati wa ukhruwi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang rupanya.